Kirain setelah si Puji nih ngedate atau berbareng dengan Pharrell udah selesai, hubungan Aesar dengan Fuji selesai sudah. Ternyata tidak. Ada aja nih lagu-lagu yang seakan-akan digunakan Aesar untuk seseorang, dimana lagu yang kalian dengar tadi, dimana lagu itu menjelaskan bahwasannya kalau kita itu belum ada apa-apa, kok adik minta kabar, seakan-akan seperti itulah. Dan karena Aesar menggunakan lagu itu, jadi banyak nih netizen berkomentar negatif tentang Aesar. Banyak yang bilang sifat asli Aesar itu ketahuan, dia membuka aibnya sendiri, dimana dia merasa dengan si Puji ini sebenarnya memang enggak ada apa-apa dari dulu. Dan banyak juga netizen bilang itu kan sepertinya Aesar memang hanya main-main saja pada saat melibatkan dirinya ke Fuji. Padahal kalau diingat-ingat nih, kalau kalian mengikuti dari awal, si Aesar ini pada saat dia diundang ini ke salah satu stasiun TV bersama orang tua Fuji, tapi sebelum orang tua Fuji ya. Jadi ada si Aesar ini ditanya mengenai perasaannya dengan Fuji. Dia sempat bilang kalau si Fuji ini sepertinya berbeda ini dari wanita yang lain yang pernah dia dekati. Dia kayak salting kok dekat sama Fuji. Terus si Aesar mendekatkan diri ke abang Fuji dan begitu juga ke orang tua Fuji. Tapi kenapa makin lama kan tidak ada kejelasan nih. Oke, dan karena status itu, netizen banyak mendukung Fuji sudah melakukan pilihan yang tepat, dimana ketika dia memutuskan untuk dekat dengan Pharrell, itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena si Pharrell ini adalah tipe laki-laki yang tidak umbar-umbar kata, tidak banyak bicara, tapi dia action. Dan Fuji juga pada saat dengan Mas Dewan ini, si Pharrell ini, dia terlihat lebih bahagia. Dan di hari-hari selanjutnya dia terlihat kalau dia memang sangat menikmati bukber dengan Pharrell, dimana setiap hari dia akan posting ulang tuh momen ketika dia bersama Pharrell. Dan di sini juga terlihat kalau si Puji itu disambut hangat dengan keluarga Pharrell, apalagi dengan mamanya Pharrell. Di sini mamanya Pharrell welcome banget dengan Fuji, menyambut Fuji dengan senang banget. Bukan itu juga, setelah pertemuan mereka ini, Fuji juga dapat sesuatu bingkisan dari ibundanya si Pharrell ini. Begitu juga dengan mamanya Fuji. Mamanya Fuji juga dapat bingkisan dari mamanya Pharrell, dan begitu juga mamanya Pharrell dapat bingkisan dari mama Fuji. Sepertinya mereka ini sedang menjalin silaturahmi yang baik. Dan sempat nih ditanya kepada peramal-peramal mengenai hubungan antara Fuji dan Pharrell ini bagaimana selanjutnya. Dan ada yang mengatakan kalau dilihat dari Pharrell ini ketika mengundang Fuji bertemu dengan orang tuanya, sepertinya si Pharrell ini ingin membawa Fuji ke jenjang lebih serius. Wow, bener nggak sih? Tapi di sini apakah ada kalian yang belum bisa move on dari Fuji dan Aesar atau Aifu? Ya, kalau saya, siapapun yang akan bersama Fuji nanti, ya semoga aja Fuji bahagia dengan pilihannya. Karena kalau dilihat effortnya di sini sebagai laki-laki,
itu yang paling kelihatan itu adalah si Farel, yang dimana ketika si Puji juga ke Malaysia, Farel datang kan langsung ke Malaysia. Walaupun ketika diwawancarai Farel bilang karena ada kerjaan sih sekalian katanya. Ya bisa jadi itu basa-basi aja, tapi pastinya dia ingin jumpai Fuji di situ. Dan setelah pertemuan Fuji dan Farel ini, sepertinya Fuji sudah menemukan titik terang dengan pilihannya. Dimana biasanya nih ketika sama si Aisar, si Puji ini ya welcome aja kalau dia dijodohi dengan siapapun, welcome aja. Tapi ketika dia sudah sama si Farel, dia bilang dia nggak mau dijodoh-jodohin lagi. Karena dia sudah ada yang punya nih, dia udah punya suami dan dia nggak mau dijodohin sama siapa lagi. Wah, kayaknya udah kelihatan nih. Tapi semoga lah ya si Puji ini sama si Farel ke depannya ya kalau bisa cepat-cepat lah dilamar, atau kalau bisa ini jangan gimmick lagi gitu ya. Karena kalau misalkan ini Farel sama Fuji nggak jadi ke depannya, itu tantangan Farel itu atau hujatan ke Farel itu nanti bakalan besar loh, lebih besar dari Aisar. Kenapa? Pasti penonton tuh kecewa kalau misalkan Fuji dan Farel nggak jadi. Karena katanya nih netizen yang bilang dimana ketika si Fuji dan si Aisar ini lagi hangat-hangatnya, ini si Farel tiba-tiba masuk dalam kehidupan mereka. Jadi seakan-akan si Farel ini orang ketiga gitu, padahal kan sebenarnya enggak kan. Karena pada saat si Fuji dan si Farel ini ngevlog bareng di tempat kerjanya si Farel udah tanya nih, kamu beneran gak dekat sama siapa-siapa? Beneran gak dekat sama orang luar itu? Kata si Farel kan sama si Puji. Si Puji bilang enggak, cuman temen kok. Jadi istilahnya di situ si Farel ini nggak bisa kita bilang menjadi orang ketiga. Sebelum si Farel mendekati si Fuji, dia sudah pastikan si Fuji itu single atau tidak. Jadi si Farel ini sudah tepat langkahnya, sudah tepat pilihannya. Yang si Aisar ini tadinya, kenapa si Aisar bisa digosipi sama yang inilah, sama yang itulah? Ya karena si Aisar ini nggak klarifikasi hubungannya itu dengan si Puji itu gimana. Kalau ditanya ya dia bilang kapal aman, tapi nggak tahu kapal aman itu gimana. Sampai orang tuh semua halu buat si Aisar dan si Puji ini disama-samain, dikapel-kapelin. Ya berhalusinasi jadinya para penonton. Tapi pada saat si Puji nih sudah posting dia jalan-jalan, maksudnya sudah posting dia itu bukber, di situ si Aisar langsung bilang dia jomblo lah, dia mau cari cewek lah segala macam. Tapi ya semogalah silaturahmi antara Fuji dan Aisar baik-baik saja ya. Oke, udah punya suami belum? Punya suami belum? Udah kan? Oh, pakai di slang-slang sini. Aku juga udah. Suaminya siapa? Ayo. Suami, Bukan kita bilang ya, Bang. suami. Udah. Siapa? Aku udah. Siapa? Biar nggak dijodoh-jodohin lagi. Udahin aja udah. Bilang aja udah. Mbak, sumpah deh. Ini pakai Mbak, nanti kayak Barbie. Sumpah, aku mau pakai buat suami aku. Siapa suaminya? Biar nggak dijodoh-jodohin lagi, pokoknya ada. Ada ya? Bilang aja ada. Ada juga. Allah. Ada kok. Bilang aja. Yang bilang aja ada biar nggak netizen nggak ribut. Enggak, sekarang aku mau nanya. Sembunyiin aja. Awalnya terjadi kelas. Kabur aja dulu. Beli jamu sambil main layang-layang. Hei dirimu, bolehkah aku panggil sayang? Sama Desa loh, dulu banget, baik banget, soleha, cocok pokoknya. Ini dukung. Soleh bukan soleha. Pernah satu film. Mimimu gini-gini,
artis film loh, jangan sepele loh namanya Mimi. Sekarang aja aku udah jadi emak-emak ya kan. So dulu Mimi ini main film loh. Katanya. Rajin sholat, pas waktu sholat. Yuk, parfum ya. Memang cara apa? Idaman banget, calon idaman. Ini. Yang mana Padli? Idaman. Ih, Oma dapat kiriman kue nih lah. Alhamdulillah bagus banget dari Mbak Vena. Nah, kita lihat ya. Enak banget kayaknya nih. Wow, keren banget. Makasih Mbak Vena. Kalau yang ku cinta sepenuh hati, biarlah semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah kita mau bikin konser ya Mbak? Aku Liverpool, kamu Tottenham. Aku I love you Pool, aku harap kamu paham. Beli jamu sambil main layang-layang. Hei dirimu, bolehkah aku panggil sayang? Makan nori campur bihun. Gak ketemu sehari, berasa setahun. Beli nampan ke Lebak Bulus. Kamu tampan bikin aku nggak fokus. Liburan ke Maluku perlu dipandu. Babak belur aku dihantam rindu. Ada copet kepilih kayu. Love was made for me and you. Aku ada pantun. Kita kemana? Kita ke pantun. Aku ada pantun. Oke. Aja Ruti. Liburan ke Maluku perlu dipandu. Babak belur aku dihantam rindu. Masa sih? Bukannya kemarin baru ketemu Siti Mimi. Enggak, ini tuh universal aja nih buat semuanya. Kalau misalnya kalian mau pakai pantun, bisa pakai pantun aku. Apa tuh main basket nih? Ya itu tuh, ini tuh pantun buat semuanya. Jadi kalau kalian mau pakai pantun, lucu-lucuan aja ya. Film layar lebar durasinya lama. Kamu apa kabar? Ditanyain sama mama. Udahlah, langsung aja konferensi pers. Gak ada yang perlu diumumin, gak ada yang perlu apa-apa.